Oke, coba kita memahami riba secara definisi. Ciri khas ekonomi Islam adalah konsep riba. Konsep ini menghapuskan semua jenis riba dalam setiap transaksi. Berarti dalam setiap transaksi, jika ada riba itu harus dihilangkan, harus disingkirkan, dan tidak boleh ada dalam sistem transaksi ekonomi Islam. Karena ekonomi Islam sendiri adalah anti riba. Baik di sektor real, terlebih dari sektor. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Raja Bajak Laut Channel yang setia. Terima kasih menonton video ini dengan saya Rial Pohan ya, yang kita akan kembali membahas informasi seputar ekonomi dan bagaimana kita akan coba menghubungkan perspektif ekonomi syariah dengan cara yang lebih mudah untuk dipahami. Dan sekali lagi perhatian, jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa di like, di subscribe, dan disebarkan atau di share kepada siapapun. Semoga bisa memberikan manfaat dan berguna kepada yang menonton video ini. Baik, tetap stay tune. Kita akan kembali untuk membahas topik berikut ini. Oke, saudara-saudara, kita akan coba membahas tentang riba, ya, dimana topik tentang riba ini adalah topik yang sudah lama sekali dibahas oleh para pakar ekonomi syariah, oleh para ulama, ya, tetapi masih banyak di antara kita yang masih belum memahami apa itu riba secara bahasa yang sederhana. Lalu kebanyakan dari beberapa pakar terlalu menjelaskan dengan konsep bahasa yang terlalu tinggi sehingga banyak dari masyarakat awam itu tidak mampu untuk memahami. Baik. Jadi riba itu apa sih, kawan-kawanku semua? Riba itu dari segi bahasa Indonesia, kalau kita mencoba mensederhanakannya, adalah sama dengan penambahan. Jadi riba sama dengan penambahan atau bertambahnya suatu nilai tanpa ada kegiatan produktivitas yang menghasilkan sesuatu. Ya, itu bagaimana cara memahaminya, Bang Pohan? Ya. Contoh, jika Anda meminjamkan sejumlah uang, menghutangkan sejumlah uang, lalu uang itu dikembalikan dengan waktu yang sudah ditentukan dengan jumlah yang sama, itu maka jatuhnya adalah hutang. Anda berhutang 100.000, maka Anda mengembalikan 100.000, itu jatuhnya adalah hutang. Tapi bagaimana bila kasusnya seperti ini? Anda meminjam uang 200.000, lalu saat Anda mengembalikan di waktu tertentu yang sudah disepakati, Anda mengembalikan sebesar 250.000. Maka 50.000 tadi adalah tambahan atau yang kita sebut sebagai riba. Nah, kawan-kawan Raja Bajak Laut Channel harus juga mampu mengerti bahwa riba itu banyak jenisnya. Jadi kita kembali ke permasalahan di mana banyak orang awam yang tidak paham riba itu secara definisi bagaimana sih. Sehingga kalau kita lihat fenomenanya saat ini, banyak bank syariah ya di mana-mana yang juga menerapkan bunga di dalam sistem perbankannya. Ini menjadi dilema. Ya kawan-kawan, ini menjadi sebuah pertanyaan besar bagi masyarakat awam ini, yang mereka pahami riba itu adalah haram. Lalu kenapa diterapkan di dalam sistem perbankan yang covernya kebanyakan adalah syariah? Nah, ini menjadi satu permasalahan lagi. Maka dari itu
kawan-kawan semua, akan menjadi suatu permasalahan di mana satu sisi kita sebagai umat Islam itu betul-betul ingin memurnikan sistem muamalah yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Di satu aspek juga berjuang untuk menegakkan sistem ekonomi syariah yang murni. Tetapi kebanyakan ya sistem keuangan, instansi perbankan yang bercover syariah juga menggunakan sistem kredit di dalam sistem perbankannya. Memang dalam hal ini dari DPS dan DSN ini apa? Dewan Syariah Nasional yang ada di Indonesia. DPS, Dewan Pengawas Syariah, sudah betul-betul berijtihad terhadap fikih dalam menentukan keputusan implementasi ekonomi syariah dalam instansi yang ada di kehidupan nyata seperti perbankan, pegadaian, dan lain sebagainya. Nanti ada asuransi dan banyak lagi lah gitu yang kita bahas. Tapi sekarang kita berfokus kepada riba. Nah, namun banyak kita jumpai ternyata implementasinya di lapangan itu tidak semurni dari apa yang kita cita-citakan. Inilah yang membuat masyarakat pada umumnya, masyarakat Islam pada umumnya menjadi bingung kenapa sistem syariah juga mengandung bunga di dalam perbankan syariah tersebut. Oke. Riba ini adalah tambahan, seperti yang saya bilang tadi, adalah tambahan dari satu hutang ya dalam sistem transaksi keuangan. Nah, sistem seperti ini sudah sangat jelas di dalam Al-Quran itu dilarang dan diharamkan karena mampu menimbulkan kedoliman dari orang yang diberikan riba ini atau korban yang mendapatkan riba ini gitu ya. Contoh kecil saja ya. Kita berbelanja di sebuah supermarket, lalu kita membayar, seandainya harga barang itu seharga 5.500 gitu ya. Lalu kita membayar dengan uang 6.000, kembalian 500-nya tidak ada. Nah, dengan otomatis dan tanpa ada paksaan, si konsumen itu mau saja diberikan sejumlah permen kepada kasir ya. Lalu si konsumen mengambilnya gitu. Nah, kalau di dalam hatinya betul-betul ikhlas dalam menerima permen tadi, maka selesailah jual beli tadi itu menjadi halal gitu ya. Tapi kebanyakan setelah mengambil permen tadi sampai di luar, dia merenggut, berkeluh kesah dan menceritakan kepada orang lain, berarti dalam hatinya tidak ikhlas, maka jatuh keharaman di sini. Inilah riba tadi. Artinya apa? Tidak boleh seorang kasir memberikan sejumlah permen tanpa seizin si konsumen dan tanpa bertanya terlebih dahulu kepada konsumen tersebut apakah beliau mau atau tidak, begitu ya. Langsung saja tidak ada uang 500 kasihkan permen, itu tidak boleh ya, harus seizin dari si konsumen tersebut. Kalau tidak seizin dari konsumen maka jatuhnya riba. Nah, hal-hal kecil gini banyak yang tidak disadari oleh masyarakat, dan ini dulu sebenarnya yang harus dipahami begitu ya. Jadi kalau Anda berada dalam kondisi seperti tadi, Anda bisa bertanya gitu kepada kasir, kenapa saya diberikan permen? Apakah tidak ada uang 500? Kalau seandainya kasir mengatakan memang tidak ada uang 500 sama sekali, hanya ada permen, maka menurut saya sebaik-baiknya Anda ikhlaskan dan sedekahkan. Jika Anda tetap mau uang 500, maka usahakan ya si kasir untuk memberikan uang 500 tadi sisanya. Ya, itu penting ya. Jangan masalah kecil itu kita sepelekan dan jatuhnya ke dosa riba tadi ya.
Oke, kawan-kawan Raja Bajak Laut Cina semua. Jadi sebelum kita memahami riba secara konsep perbankan, karena hanya itu ya kebanyakan masyarakat awam untuk memahami riba tadi di investasi perbankan syariah misalnya begitu. Tapi dari kehidupan realita kenyataannya jarang masyarakat itu paham gitu ya. Lalu yang paling sangat urgent, yang paling penting untuk kita pahami yaitu tadi adalah menghutangkan sejumlah uang dengan bunga. Ini banyak dilakukan oleh kita atau di sekeliling kita, tapi kita membiarkan ya. Memang Anda sholat, Anda melakukan puasa, tapi semua itu menjadi terkikis karena Anda tidak memahami bahwa betapa bahayanya membungakan uang dengan cara berutang tadi. Seperti yang saya bilang di beberapa menit yang lalu, Anda meminjamkan sejumlah uang, misalnya saya kasih nominalnya itu 10 juta. Lalu si yang dipinjamkan uang tadi harus mengembalikan lebih dari 10 juta karena kelebihan tadi itu adalah hitungan bunga dari hutang pokok. Jadi seperti Anda mengharapkan satu gelas untuk melahirkan satu gelas lagi. Ini impossible. Dan dalam Islam itu dilarang dan diharamkan. Ya. Di dalam Quran surat Ar-Rum ayat 39 sudah dijelaskan bahwa dilarangnya melakukan riba ya. Dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Jadi ternyata ada konsep lain. Kalau kita mencoba pakai teorinya Adam Smith, invisible God hand, maka ada lawan dari riba yang bisa memberikan sebuah rezeki yang lebih bagus daripada membungakan uang seperti itu, yaitu adalah dengan cara bersedekah dan berzakat. Memang kalau kita berpikir secara logika manusia itu nggak nyampe. Tapi kalau kita berpikir dengan konsep Allah Subhanahu wa Ta'ala, konsep kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, keesaan dan kekuasaan yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita yakin pada tauhid kita, maka bersedekah memang logikanya mengurangi uang, tapi secara tak langsung menambah pahala di sisi Allah, dan pahala tadi merangsang rezeki untuk turun berlipat ganda kepada kita. Jadi kenapa kita harus melipat gandakan riba gitu. Ya. Memang uang riba itu sangat mengasyikkan. Betul. Kalau kita menggandakan uang kita bisa banyak uang. Kalau kita berbisnis kredit dengan sistem bunga, kita bisa menjadi kaya, kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Tapi percayakah Anda bahwa itu adalah kesenangan yang semu? Anda bisa melihat, Anda mungkin bisa sedikit bertanya kepada orang-orang yang sudah melakukan itu, apakah mereka sudah dapat kebahagiaan yang dimaksud secara hakiki? Secara finansial baik, tapi secara hakiki apakah mereka mendapatkannya? Ya. Kalau kami di Medan itu sering mengatakan seperti ini kawan-kawan, uang hantu dimakan begu. Nah, jadi uang tadi tidak terasa karena uang yang berasal dari riba atau mengakal-ngakali orang, menjebak orang dengan cara licik untuk mendapat uang. Sesungguhnya uang itu tidak akan pernah ada, malah memberikan mudarat dan azab kepada kehidupan. Contohnya, kita tiba-tiba memiliki penyakit yang kronis padahal kita sudah makan yang bagus-bagus. Mungkin dengan uang riba tadi Anda memberi vitamin, Anda membeli buah-buahan, jus dan segala macam dan sehat-sehat, tapi ternyata Anda tetap kena penyakit kronis. Jadi bisa kita pertanyakan dari mana penyakit itu datang. Dan akhirnya uang itu habis untuk membayar berobat Anda.
Itulah tadi yang saya bilang, uang hantu dimakan begu. Begu itu sama dengan setan. Jadi uang hantu dimakan setan, sama aja. Begitu. Nah, itu riba secara umum ya. Kalau diperbankan, kenapa masih ada sistem bunga walaupun flat di dalam instansi perbankan tersebut? Contohnya kredit perumahan rakyat. Kalau sudah menggunakan syariah, maka tidak ada lagi menggunakan kata-kata kredit, kawan-kawan ya. Jadi ini sebuah koreksi saja. Ada satu lagi, memang sudah dipikirkan secara matang oleh Dewan Syariah Nasional tentang mengapa ekonomi syariah tidak menggunakan sistem profit and loss sharing yang lebih murni menurut saya. Sekarang lebih suka menggunakan revenue sharing. Kalau profit and loss sharing itu bagi untung sama, bagi rugi sama. Jadi ada keadilan di situ. Sedangkan revenue bagi seorang yang diberikan pinjaman uang tadi untuk mengelola sebuah usaha, bila terjadi kerugian pada orang tersebut, maka dia tetap harus mengganti sejumlah keuntungan juga dengan sejumlah kerugian. Begitu. Jadi makin terbebani si peminjam tadi ya. Sudahlah dia rugi bisnisnya yang dia kelola, dan dia harus tetap juga membagi keuntungan dan kerugian. Seharusnya kalau menggunakan profit and loss sharing, yang kita bagi itu rata gitu. Jadi jika memang untung nggak ada, ya udah ruginya dibagi sama, dibagi rata gitu. Ya. Jangan tetap menuntut untung juga, padahal si kawan tadi sudah mengalami kerugian gitu ya. Itu masih dipakai atau memang dipakai di dalam instansi perbankan sekarang. Nah, ini agak sedikit jauh dari sistem ekonomi syariah yang murni sebenarnya. Jadi mungkin itu sedikit pernyataan plus pertanyaan kenapa itu masih terjadi. Mungkin kalau ada yang ahli dalam bidang pakarnya bisa komen di bawah. Mana tahu saya hilaf ya, karena saya hanya selaku pakar ekonomi yang mencoba untuk menganalisa. Baik. Lalu bukan hanya Quran surat Ar-Rum ya kawan-kawan yang membahas tentang riba dalam Al-Quran. Quran surah An-Nisa ayat 190 sampai 191, dan Quran surat Al-Imran ayat 130. Masih ada satu lagi, itu adalah Quran surah Al-Baqarah ayat 278 sampai 279. Jadi kita coba membacakan terjemahan dari Quran surah Al-Baqarah ayat 278 sampai 279. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut. Catat ya kawan-kawan. Jika kamu orang-orang yang beriman. Quran surah Al-Baqarah ayat 278. Maka jika kamu tidak mengerjakan meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Quran surah Al-Baqarah ayat 209. Sangat jelas ya kawan-kawan, yang betul-betul sangat keras ya ayat ini menyatakan bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangi orang-orang yang melakukan riba. Dalam surat Al-Baqarah ayat 278 tadi dinyatakan, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba. Artinya Allah masih ngasih kesempatan kepada kita untuk tinggalkanlah sisa riba tadi yang belum dipungut. Secepatnya langsung tinggalkan, bertobat. Begitu. Karena saking bahayanya dari ancaman riba ini. Ya. Dan yang paling menarik lagi di ayat 279, yang paling menarik lagi adalah diakhiri dengan kata-kata kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Quran surat Al-Baqarah ayat 29. Apa maksudnya kawan-kawan? Jadi riba itu sudah jelas. Sifatnya adalah menganiaya dan dianiaya. Orang yang menganiaya tadi bukan berarti dia tidak dianiaya. Dia akan teraniaya dengan dirinya sendiri. Kenapa? Karena riba itu seperti bumerang. Begitu kita lempar, memang agak lama, tapi pasti kembali dan mengenai kita. Begitu. Dan inilah bahayanya dari riba. Nah, jadi Quran surat Al-Baqarah ayat 279 tadi sudah menjelaskan
bahwa jangan menganiaya dan kamu tidak akan dianiaya. Gitu. Ya. Oke. Ya. Dan sebagai penutup, ya, sesungguhnya melakukan riba Rp1, kita bisa menggunakan dirham, Rp1 saja, dosanya sekecil-kecilnya adalah sama seperti menghiduri ibu kandung sebanyak 27 kali. Nauzubillahiminzalik. Inilah yang kita hindari dari riba. Nah, bagaimana Bang Pohan? Asuransi syariah, KPR syariah, lalu apa lagi? Pegadaian syariah. Nanti kita bahas lagi di video selanjutnya. Hanya saja saya memberikan sedikit arahan di sini. Segala sesuatu yang sudah kita lihat, walaupun sudah diatur oleh pakarnya, yaitu Dewan Syariah Nasional ataupun Dewan Pengawas Syariah, yang menurut mereka sudah sangat ideal, efektif gitu. Kita sebagai masyarakat boleh lebih lagi untuk menimbang-nimbang, menganalisa apakah ini sudah murni atau tidak gitu. Manusia itu tempatnya salah, jadi kita tidak tahu. Jadi wajib diri kita untuk bisa menelaah kira-kira ini sudah sesuai atau tidak gitu. Nah, namun saya juga mencoba untuk netral. Kadang-kadang dari posisi dunia dan kondisi dunia seperti ini, membuat sesuatu yang masih mudarat tapi kecil mudaratnya daripada tetap berada di tempat yang mudaratnya lebih besar, itu jauh lebih baik sebenarnya. Jadi ada pola pikir seperti itu, sudut pandang seperti itu. Jadi kalau bisa kita membuat sesuatu yang meminimalkan risiko mudarat agar tidak kembali kepada mudarat yang besar, maka why not? Kenapa tidak? Contohnya, daripada masyarakat muslim menggunakan perbankan konvensional, mudaratnya besar, jadi kenapa tidak dialihkan ke perbankan syariah yang mudaratnya kecil? Oke, ya, itu betul. Tapi kalau tidak ada mudaratnya, itu jauh lebih bagus, kawan-kawan semua. Ya, kalau tidak ada kreditnya dan kalau tidak ada ribanya, itu jauh lebih bagus. Untuk zaman kita yang sangat canggih ini, kenapa tidak bisa membuatnya seperti itu, betul-betul murni? Keuangan syariah yang betul-betul murni dan bebas dari ikatan riba gitu. Itu betul pernyataan tadi, tapi kalau bisa tidak menimbulkan mudarat sekecil-kecilnya atau sama sekali tidak ada mudarat, kenapa tidak? Insya Allah para generasi Indonesia bisa, apalagi yang lulusan ekonomi syariah, lulusan magister ekonomi syariah, menjadi PR untuk Anda untuk bisa menganalisa dan mewujudkan ekonomi syariah tanpa riba, tanpa riba. Sekian saja pemirsa Raja Baca Bacaan. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Juga aktifkan lonceng notifikasinya agar saya lebih semangat untuk bikin video selanjutnya tentang ekonomi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman harus diperhatikan juga, ada satu kondisi yang dimana kita tidak berniat untuk membungakan uang saat Anda meminjamkan sejumlah uang kepada teman Anda atau tetangga Anda, tapi ternyata juga mengandung resiko riba yang dosanya kena ke kita. Ada kondisi seperti itu tidak disadari. Yang bagaimana itu kira-kira? Saya jelaskan. Ya. Jadi hati-hati untuk lebih waspada lagi. Jika Anda meminjamkan sejumlah uang kepada teman Anda atau tetangga Anda hutangkan kepada dia, dan nanti akan dikembalikan lagi sesuai tanggal yang ditentukan dan disepakati oleh kalian berdua begitu. Nah,
Tapi begitu di suatu ketika Anda lewat di depan rumahnya, Anda melihat ada sebuah pohon mangga begitu ya, sudah berbuah begitu. Nah, timbul semacam godaan setan gitu. Dengan dua versi ini ya saya ceritakan. Pertama, Anda mengambilnya secara diam-diam. Anda beranggapan, wah, saya kan sudah mengutangkan dia. Jadi kalau saya ambil 2-3 biji kan nggak apa-apa, nggak masalah. Teman saya pasti nggak marah, orang dia udah berutang. Hati-hati kawan, itu udah jatuh riba kawan. Alhamdulillah, ya, itu udah jatuh dosa riba, nggak boleh. Karena apa? Karena Anda mengambil sebuah nilai dari kesusahan dia, dari kondisi dia yang posisinya adalah berhutang kepada Anda. Jadi itu akan menjadi riba dalam versi yang berbeda, bukan dalam versi bunga uang gitu, uang nyata, tapi dalam bentuk yang berbeda, dalam bentuk benda gitu. Nah ini riba lagi. Hati-hati kawan-kawan semua, ya. Kenapa masih bisa dibilang riba? Karena Anda mengambilnya, barang dia, hak dia, tapi dia tetap juga membayar utang pokoknya tanpa dikurangi sedikit pun. Ini riba, pertambahan nilai dari cara yang berbeda lagi. Yang kedua, Anda tidak mengambil sembunyi-sembunyi, Anda mengambil terang-terangan. Anda meminta, oke baik, tapi ingat, lihat nawaitun, lihat akad, di situ ada akad. Setiap transaksi dalam ekonomi syariah jelas akad. Akad itu juga bisa timbul dari sini dan ucapan. Ya. Jadi misalnya Anda meminta 3 buah mangga tadi, ya. Lalu dia terpaksa memberikan 3 buah mangga tadi karena dia dalam posisi berhutang kepada Anda. Maka itu jatuh riba. Ya, jatuh riba. Jadi harus gimana bang? Ya memang sebaiknya kepada teman yang berhutang kita jangan melakukan hal-hal yang seperti itu sebenarnya. Lebih baik kita mengingatkan kawan atau tetangga kita untuk membayar hutangnya. Begitu. Setelah membayar hutangnya barulah kita bisa lebih enjoy lagi gitu ya. Karena dari setiap tindakan dan perilaku kalau tidak didasari dari pengertian kita membaca bahasa hatinya, nawaitunya, maka itu akan berubah menjadi niat yang berbeda dan nanti jatuhnya kepada riba. Jadi kalau dia terpaksa memberikan buah mangga tadi karena posisi dia mengingat dia punya hutang kepada Anda, maka itu jatuhnya riba. Kecuali dia memberikannya karena memang Anda adalah teman baiknya, atau mungkin dia terbiasa murah sedekah kepada Anda. Oke, why not? Kenapa tidak? Tidak masalah. Tapi ingat, itu adalah posisi yang subhat, letaknya di tengah-tengah. Lebih baik kita jauhi yang sesuatu yang ragu-ragu dan samar-samar begitu. Kecuali Anda membeli buah mangganya baru, ya. Kecuali ada lagi, Anda mengambil 3 biji buah mangga tadi dengan sistem Anda mengurangi utang pokoknya baru. Bagus. Oke, kawan-kawan, hati-hati dan waspada.